15, berarti ada 2 orang yang belum hadir. Oke, recording sudah on, teman-teman. Presenting sudah bisa dimulai. Saya akan mulai untuk menjelaskan mengenai komunikasi data pada materi pertemuan 1. Kita next ya. Nah, kurang lebih nanti 1 semester ke depan kita akan membahas tentang masalah komunikasi data, termasuk di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan data communications, bagaimana prosesnya, bagaimana teknologi yang digunakan, lalu bagaimana studi kasusnya, solutionsnya, dan trennya seperti apa yang dan di akhir sesi akan ada pembahasan juga tentang keamanan data secara istilahnya apa ya, hanya secara basically teoritis gitu. Karena di deep detailnya teman-teman tadi juga sudah diinformasikan di WAG bahwa ternyata sudah mengambil juga mata kuliah keamanan data, yaitu kriptografi dan steganografi gitu. Dan buku yang kita gunakan yaitu oleh Farouzan, Data Communication and Networking, edisi keempat, McGraw-Hill, dan ini juga sudah bisa diakses di post.mercubuana.ac.id. Sudah bisa kan? Udah ini? Sudah dapat semua? E-booknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sip. Terima kasih. Untuk di materi pertemuan ke-1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 objektif agendanya. Yang pertama pendahuluan, lalu komponen-komponen dalam komunikasi data, lalu representasi data atau data representation kalau dalam bahasa Inggris, lalu karakteristik yang sangat fundamental di dalam sebuah komunikasi data, lalu yang terakhir ada aliran data atau data flow seperti apa. Nah, pendahuluan, saya ingin tanya ke Mas Putra Rahadian nih, yang ikonnya mobil Jeep di gurun pasir. Tolong bacain Mas, pendahuluannya apa? Pendahuluan, komunikasi data adalah proses pengiriman data dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device. Alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. 2. Dasar utama komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara 2 piranti. 3. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Oke, terima kasih Mas Putra Rahadian. Sip. Jadi tadi sudah dibacakan bahwa komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman atau delivery dan penerimaan. Jadi tidak hanya sender, tapi juga receiver data atau informasi. Jadi kalau data itu masih raw, kalau informasi berarti yang raw data itu sudah diolah dari 2 atau lebih device. Jadi tidak hanya 1 device. Walaupun teman-teman sekarang menggunakan 1 laptop ataupun 1 smartphone, pada intinya teman-teman ada pertukaran informasi lebih dari 1 device. Di antaranya teman-teman mengakses ke provider ISP, di ISP ada server komunikasi ke cloud komunikasi ke server misalnya Instagram, lalu di Instagram di revert back lagi ke teman-teman untuk menampilkan misalnya informasi yang teman-teman cari gitu. Intinya adalah 2 atau lebih device yang berkomunikasi satu sama lain. Alat seperti komputer, laptop, oke ini contoh-contohnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Lalu dasar utamanya adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal analog. Nanti kita akan bahas tentang mekanisme analog dan digital. Lalu data yang dikirimkan berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Yang sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan cepat, bahkan sekarang sudah mau masuk 5G, itu video akan semakin on demand sekali. Jadi bahkan bukan hanya on demand, melainkan sebuah basic of life ya sekarang internet ini. Jadi itu sebuah kebutuhan
Jadi bukan lagi sebuah keinginan gitu. Karena internet sekarang harus bisa diakses semuanya untuk bekerja, untuk komunikasi, bahkan untuk transportasi, untuk pembayaran, semuanya menggunakan internet. Dalam hal ini ada pertukaran data yang tren saat ini, teman-teman pasti sering lihat, misalnya yang sekarang lagi ramai kan ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram, gitu. Bahkan Instagram saja membuat Instagram TV ya kalau nggak salah ya kan istilahnya. Lebih seperti itu. Oke, 5 komponen dalam komunikasi data katanya. Dari gambar ini terlihat bahwa komponen-komponen di dalam komunikasi data secara umum ada 5. Di antaranya data itu sendiri sebagai message, lalu ada sender, pengirim, lalu ada penerima, lalu ada media transmisi atau mediumnya, media ware-nya istilahnya, lalu ada protokol atau aturannya. Aturan-aturan yang mengatur agar si sender datanya dapat sampai ke receiver tanpa kurang satu apapun. Next, ini ada komponen yang slide ini hanya penjelasan secara deskripsi dari yang tadi sudah kita bahas di gambar sebelumnya. Seperti protokol adalah set aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Next, ini gambar untuk model komunikasi datanya. Dan ini masih menggunakan teknologi yang lama, diantaranya ada workstations, modem, ini PSTN ya, Public Switching Transport Network, atau jaringan telepon publik, ada modem, ada server, lalu ini ada source system, ini ada destination system. Kalau teman-teman mungkin di kantornya masih ada sistem PABX, nah itu memungkinkan itu masih data lama. Kalau sekarang kan kebanyakan dimanapun menggunakan IP phone gitu, telepon di kantor, bahkan yang telepon extension saja sekarang sudah banyak yang berbasis IP. Di antaranya misalnya Cisco juga mengeluarkan produk Cisco IP phone, itu contohnya. Oke, next. Representasi data atau data representations. Yang pertama, informasi data dapat berupa teks, gambar, angka, audio, dan video. Kalau teks katanya secara singkatnya, dalam komunikasi data, teks direpresentasikan berupa pola bit atau susunan bit 0 dan 1. Tuh ya, yang lainnya bisa dibaca atau nanti ditanyakan, diskusikan jika kurang jelas. Ini kode-kode ASCII yang di dalamnya. Ini secara basically fundamental kalau datanya itu berupa teks. Lihat, oke, teks. Terus angka atau numbers. Angka juga diwakili oleh pola urutan bit. ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka kalau yang tadi. Karena angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. Sedangkan image ataupun gambar ataupun 2 dimensi ini direpresentasikan dengan urutan bit masih kurang lebih sama dalam bentuk yang paling mudah, dan ini ada istilahnya matriks yang digunakan pixel atau elemen dari gambarnya. Lalu untuk ini ada istilah untuk pewarnaannya, coloringnya, ada grayscale, hanya menggunakan 2 pola bit. Jika misalnya hitamnya itu 00, dark gray-nya 01, light gray-nya 10. Makanya kalau teman-teman main di Photoshop, main di Corel, main di Inkscape, main di Illustrator, itu untuk pewarnaan ada istilahnya angka-angka bit atau ASCII tersebut. Itu merupakan representatif dari image untuk resolution. Next, audio. Nah, audio adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik, dan secara alamiah audio berbeda dengan teks, angka maupun gambar, itu jelas ya. Dan sekarang pun teman-teman kita sedang di Google Meet nih, lagi dengerin suara saya, itu audionya. Adapun kalau misalnya video, itu adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Jadi ada pergerakan kalau di video. Kalau di audio itu kurang lebih hanya menggunakan sinyal spektrumnya saja. Gitu. Video juga dapat berupa entitas yang sifatnya kontinu. Terus, nah, ini tadi ada pertanyaan dari kelas sebelumnya, dan kita pembahasan untuk effectiveness data communication dari 4 fundamental dalam sebuah komunikasi data.
Dan ini juga merupakan representatif dari istilah yang dinamakan dengan QoS atau Quality of Service. Ya. Di kelas sebelumnya juga saya jelaskan mengenai QoS hubungannya dengan Service Level Agreement, SLA istilahnya, dan ini secara teknikalnya 4 fundamental yang karakteristik untuk komunikasi data. Yang pertama adalah delivery. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, timeliness. Yang keempat, jitter. Nah, ini akan kita bahas ya. Apa itu delivery? Katanya. Nah, saya coba tanya ke Mas Andika Kusuma. Halo Mas Andika Kusuma. Boleh tolong dibacakan, Mas? Ya, Pak. Satu, delivery atau pengiriman, yaitu bahwa si pengirim haruslah mengirimkan data ke tujuan yang dituju. Data haruslah diterima oleh perangkat atau orang, dalam kurung user, yang ditujukan dan hanya diterima oleh perangkat atau orang, dalam kurung user tersebut. Nomor dua, akurasi atau akurat, yaitu sistem harus dapat mengirimkan data secara akurat. Data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman dan dibiarkan salah menjadikan data tersebut tidak dapat digunakan. Tiga, timeliness atau sesuai dengan waktu, yaitu harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Data yang datang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, jitter, yaitu variansi dari waktu kedatangan paket. Ketidaksamaan waktu tunda atau delay dalam pengiriman paket audio dan video. Oke, terima kasih Mas Andika Kusuma. Ya, oke, tadi sudah dibahas yaitu delivery pengiriman. Jadi si pengirim harus memiliki jelas mengirim data ke tujuan yang dituju. Sedangkan akurasi atau akurat yaitu sistem harus dapat mengirimkan data secara akurat. Nah, itu adalah yang mengenai salah satu fundamental. Selanjutnya itu timeliness atau sesuai dengan waktu. Dan ini yang nomor 3 dan 4 itu saling berkaitan satu sama lain, diantaranya karena sistem harus mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Sedangkan di jitter, yaitu variasi dari waktu kedatangan paket. Jadi, jika ketidaksamaan waktu tunda delay dalam pengiriman paket audio dan video, istilahnya jitter. Contohnya gini, teman-teman lagi video call nih, misalnya sama orang tua atau sama pacar atau sama temen gitu. Apa yang teman-teman dengar dengan apa teman-teman lihat gerakan mulut di video call tersebut terdapat ada lag ataupun ada delay, itu istilahnya dinamakan dengan jitter. Karena ada variasi perubahan ataupun ada istilahnya transposisi dari waktu kedatangan paket tersebut, ketidaksamaan delay ya. Oke, kita yang masuk ke yang materi objektif yang terakhir, yaitu aliran data flow. Komunikasi diantaranya dua perangkat dapat dilihat atau dapat berlangsung secara simplex. Kita lihat gambarnya. Simplex hanya direction of datanya satu arah. Tidak ada baliknya lagi. Sedangkan half duplex itu directionnya memang satu arah, tapi bisa balik lagi ke station A ke station B gitu. Tapi tetap satu waktu, one time, one shot gitu istilahnya. Sedangkan untuk yang full duplex, direction of data all the time-nya bisa bolak-balik. Nah, contohnya tadi seperti saya misalnya minta Mas Andika minta tolong bacain ini, dan itu secara real time kita ada komunikasi itu bolak-balik gitu. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau pada saat saya misalkan absensi itu saya membacakan dulu teman-teman, baru setelah itu namanya ada, orangnya ada. Kurang lebih seperti itu. Next, nah ini adalah hanya deskripsi dari yang tadi disampaikan. Ini kalau simplex contohnya keyboard katanya, yang hanya dapat menerima output, sedangkan half duplex contohnya handy talkie, ataupun kalau teman-teman suka outbound ataupun suka hiking, camping, ini biasanya menggunakan handy talkie. Terus untuk full duplex, contohnya adalah jaringan telepon. Jadi bisa dua arah dalam sekaligus. Bahkan bisa ngomong bersamaan, kecuali yang diomonginnya nggak ngerti apa nih gitu. Pelan-pelan satu-satu.
Oke, untuk yang slide pertama sudah selesai. Coba saya ada beberapa materi lainnya yang tadi di-share. Di antaranya ini yang menggunakan template dari UMB yang sudah saya upload juga. Kita lihat ya perbedaannya. Ini oke, sama. Komunikasi data adalah proses menggunakan teknologi, komputasi, dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lainnya dan sebaliknya. Dan ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua node atau lebih, terlepas dari geografi, media teknologi, atau konten data. Ini lebih faktual dan lebih kekinian dari sisi definisinya. Terus komunikasi data mengacu antara sumber dan penerima, oke. Lalu kita next, yang ketiga, arti dari sumber dan penerimaan data sangat sederhana katanya. Perangkat yang mentransmisikan data dikenal sebagai sumber, perangkat yang menerima data dikirim sebagai penerima. Intinya adalah ada pengirim dan ada penerima. Ini kurang lebih sama arsitektur gambarnya juga, Simple Data Communication System. Ini ada jargon Comdat untuk bersaing seperti ini baud rate, istilah-istilah untuk yang telekomunikasi model, bisa dibilang ini model lama ya. Ada modem, router, LAN, WAN, TCP/IP, ISDN, Internet Service, direct. Kalau sini semodel dengan PSTN istilahnya, selama pemilihan sistem komunikasi. Kita next, slide selanjutnya. Elemen kunci model komunikasi data ada sumber, transmitter, sistem transmisi, penerima, dan tujuan. Ini sama. Elemen komunikasi data, oke. Gambarnya juga sama. Dan ini hanya deskripsi penjelasan lebih lanjut. Protokol yang digunakan, yang dipakai ini bukan protokol apa saja, tapi lebih ke konseptualnya, seperti ada urutan data, ada rute data, format dari datanya, ada kontrol alirannya, kontrol flow-nya, kontrol atau kesalahannya, diutamakan dan urutan transmisinya, pembentukan dan pemutusan koneksi. Ini secara konseptual apa yang diambil dari protokol komunikasi data. Namun secara teknikalnya, istilah-istilah protokolnya kan banyak. Seperti ada di dalam kita menggunakan ISO layer atau TCP/IP. Terus, oke, ini untuk yang keamanan data dan informasi log. Khusus untuk keamanan data, ini akan ada sesi khusus setelah UTS, yaitu memberikan keamanan data dan privasi juga dibangun ke dalam sebagian besar paket perangkat lunak komunikasi, dan ini mencegah akses data oleh pengguna yang tidak sah. Gitu. Lebih ke masuk confidentiality gitu, dan integrity. Lalu karakteristik komunikasi data, oke, sama tadi, pengiriman, akurasi, ketepatan, dan jitter, terlambatan data. Terus jenis-jenis komunikasi data dijelaskan di sini, ada infra yang terestrial, ini infrastruktur itu seperti sambungan data langsung. Kalau sekarang mungkin istilahnya seperti fiber optic to the home, FTTH. Lalu ada menggunakan satelit. Seperti kita ketahui, teknologi satelit masih digunakan sampai saat ini. Bahkan untuk skala yang remote, contohnya menggunakan VSAT, yaitu Very Small Aperture Terminal. Ini ada offline communication system, di antaranya ada terminal I/O2, input output, jalur komunikasi, dan modem. Lalu online communication ada real time. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah online atau real time system. Kalau batch processing itu berarti menggunakan scheduler proses. Contohnya kalau transaksi data misalnya updating sistem di SAP, ada istilah menggunakan batch processing, menggunakan ABAP-nya itu. Lalu time sharing system atau teknik pemakaian penggunaan online system oleh beberapa user, ini sudah jarang ya.
Karena sekarang kita sudah banyak menggunakan real-time system. Lalu untuk distributed data processing system, ini contohnya digunakan di sistem-sistem akuntan, sistem-sistem pelaporan gitu, yang digunakan secara bersamaan agar distributed data processing system. Terus, nah, fungsi dan tujuan komunikasi data yang pertama, itu mengefisienkan sebuah pengiriman data dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah kecil tanpa adanya suatu kesalahan. Dan pada akhirnya, itu untuk mampu menyebarkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Tuh, ya. Oke, saya pikir itu untuk materi hari ini. Sudah pukul 19.19, dari kita mulai 18.30. Saya tanya kembali, Mbak Siti, sudah online Mbak Siti? Halo? Tes, tes, tes. Wah, ini ditinggalin kayaknya ini laptopnya. Oke, saya tanya kembali roundtable ya. Mas Ahmad Barul, Ya, hadir Pak. ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oh, sebentar saya ini dulu. Bisa. Lalu Mas Ahmad Zikri Aulia. Untuk sementara belum ada, Pak. Andika Kusuma. Cukup, Pak. Cukup. Mas Ari Asanto. Halo Mas Ari. Ada Mas Ari? Oh, kenapa nggak komen Ari Asanto? Oke, next, Dava Hermawan. Mau nanya Boleh, mungkin ya. tentang yang bagian jitter, Pak. Iya, gimana Mas? Kan jitter itu kan jatuhnya kayak delay gitu ya. Nah, ini tulisannya cuma paket audio dan video. Nah, itu gimana kalau misalnya teks atau angka gitu? Kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi secara konseptualnya sendiri, jitter adalah ukuran, tadi kan disebutnya ukuran variasi. Ya. Variasi itu kurang lebih sama dengan variabilitas. Ya, seiring dengan suatu waktu gitu. Jitter yang tinggi dapat menghasilkan buffering dan interaksi lainnya. Sedangkan ping kan kalau kita melakukan ping ataupun ICMP, Internet Control Message Protocol, kalau di Cisco, itu diukur dalam milisecond ataupun second. Manakala paket hilang, terjadi suatu paket data yang dikirim lewat internet tidak diterima atau tidak utuh. Nah, kalau hubungannya dengan teks atau gambar, itu akan berakibat ke resolusi yang akan ditampilkannya. Jitter itu. Sehingga seiring dengan waktu, kalau misalnya dia sudah smooth, akan resolusinya akan tinggi. Itu kalau di teks dan data. Pernah kan seperti itu, Mas? Oh, iya, iya, Pak. Iya Masih, kan? Pak. Kalau Berarti kayak sudah buffering. jelas, iya. Berhubungan dengan resolusi. Gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Karena ada hitungannya juga, Mas. Ada istilahnya paket loss. Ada throughput juga, ada paket loss. Itu nanti kita akan khusus dibahas di sesi mengenai QoS. Atau secara praktikalnya ada di CCNA. Cara menggunakan QoS dalam suatu jaringan komputer. Tadi sudah sampai Mas, mana Arya Santo Dava ya. Denny Saputra, ada pertanyaan? Untuk saat ini cukup Pak. Cukup. Wah. Hanif Lutfi Irfanuddin. Cukup Pak. Cukup. Imam Ferdianto. Halo, ada Mas Imam Muhammad Imam Ferdianto?
Masih ada Pak, saya Pak. Oh iya, ada pertanyaan nggak Mas? Kayaknya masih di jalan ini. Iya Pak, masih jauh. Ini tadi saya udah baru berhenti. Udah. Saya saksi Pak dari penjelasan Bapak sih buat saya cukup jelas Pak. Ya cukup ya. Jangan lupa setelah cukup dikerjain tugas-tugasnya. Oke? Iya, Pak. Tadi saya sebelum pulang sudah ngisi forum kok Pak. Udih, canggih benar. Oke, sip. Terima kasih. Ya, sama-sama, Next Pak. ke Imam Rapi Basril, Ya, cukup jelas, Pak. Muhammad Rian, Iya Pak, jelas Pak. Putra Rahadian, Sejauh ini materinya cukup jelas, Pak. Siti Sapikatun. Halo. Ini ditinggalin laptopnya kayaknya ini, Mbak Siti. Nanti kalau misalnya berhalangan hadir, izin aja langsung ya. Digantung ini soalnya. Taufik Hidayatullah. Halo Mas Taufik. Cukup, Pak. Cukup. Tondiki Sianipar. Sampai saat ini cukup, Pak. Oke, sudah di roundtable semua. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk materi kedua ini atau materi pertama ini, belum Mas Muhammad Rian, nanti kita open video ya. Saya stop sharingnya dulu, stop sharing dan stop recording.